Halo, selamat pagi anak didik kami semuanya. Kembali kita bertemu lewat video pembelajaran kali ini. Di materi kita kali ini kita akan belajar mengenai barisan dan deret aritmetika. Di pertemuan sebelumnya kan kita sudah belajar mengenai program linear, yaitu menentukan nilai optimum dari suatu fungsi kendala, yaitu untuk menentukan berapa nilai maksimum atau nilai minimum dari sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan materi yang baru, yaitu barisan dan deret aritmetika. Ini materinya sudah ada di SMP, dan kalau kalian bertanya sebenarnya barisan dan deret aritmetika ini kita pakai untuk apa gitu. Nah, biasanya kan kalian itu sering dikasih uang jajan oleh orang tua. Jadi, misalkan kan setiap dulu kalau kamu berangkat sekolah, itu kita kan biasanya dikasih uang saku seperti itu. Nah, coba kalau kamu ingat, uang saku yang diberikan orang tua kita, misalkan kita anggap mulai dari kelas 1 SD sampai kelas 8 SMP misalkan. Nah, setiap tahunnya kan bertambah kan? Nah, jadi kebutuhan kamu di sekolah pun juga bertambah. Jadi kalau jika dilihat dari bertambahnya uang saku kamu setiap tahunnya, itu ternyata bisa kita sangkutkan ke materi barisan aritmetika. Loh, kok bisa? Kan gitu toh pertanyaannya. Gini, jadi misalkan nih, jumlah uang saku kamu kelas 1 SD itu misalnya 5.000. Lalu uang sakumu ketika kamu kelas 2 SD bertambah menjadi 7.000. Kemudian uang sakumu ketika kelas 3 SD bertambah menjadi 9.000 dan begitu seterusnya. Kalau diperhatikan, kenaikan uang saku kamu itu setiap tahunnya yaitu 2.000. Jadi urutannya adalah 5.000, 7.000, 9.000 dan seterusnya. Nah, urutan jumlah uang saku inilah yang selalu naik dengan konstan, artinya memiliki pola pertambahan yang tetap. Inilah yang merupakan gambaran dari konsep barisan aritmetika. Jadi, untuk lebih jelasnya lagi, kita akan belajar untuk rumus-rumusnya di barisan dan deret aritmetika. Oke, kita mulai yang pertama. Di sini kita membahas pola bilangan dan barisan bilangan. Pola dan barisan bilangan. Hal yang sudah tidak asing lagi, yang sudah sering kita temui, misalkan barisan bilangan asli itu adalah 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Kemudian barisan bilangan genap itu 2, 4, 6, 8, 10 dan seterusnya. Kemudian barisan bilangan ganjil itu 1, 3, 5, 7, 9 dan seterusnya. Nah, pola bilangan yang digunakan dalam menentukan urutan atau letak suatu bilangan dari sekumpulan bilangan. Barisan bilangan adalah susunan anggota suatu himpunan bilangan yang diurutkan berdasarkan pola tertentu. Tadi pola bilangan itu digunakan untuk menentukan urutan, kan begitu. Sedangkan barisan bilangan adalah susunan anggota suatu himpunan bilangan yang diurutkan berdasarkan pola tertentu. Anggota barisan bilangan itu disebut dengan suku barisan yang dinyatakan sebagai berikut: U1, U2, U3 sampai UN. Sedangkan penjumlahan dari suku-suku suatu barisan disebut dengan deret. Bentuk umum dari deret bilangan itu adalah U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah UN, seperti itu. Nah, kalau misalkan nih diminta tuliskanlah 5 suku pertama barisan berikut. Kalau diminta 5 suku pertama, UN-nya katanya 3N kurang 1. Maka kalau ditanya berarti kita cari U1 sampai U5, kan begitu. U1, masukkan aja. N-nya kan kita ganti 1 menjadi 3 kali 1 kurang 1 sama dengan 3 dikurang 1 sama dengan 2. Kemudian U2
3 dikali 2 kurang 1, tetap kurang 1 ya. Sama dengan 6 dikurang 1 sama dengan 5. U3 sama dengan 3 dikali 3 dikurang 1 sama dengan 9 dikurang 1 sama dengan 8. U4 3 kali 4 kurang 1 sama dengan 12 dikurang 1 sama dengan 11. Yang terakhir adalah U5 sama dengan 3 kali 5 dikurang 1 sama dengan 15 dikurang 1 sama dengan 14. Seperti itu. Jadi 5 suku pertama barisan itu yaitu kita buat di sini kesimpulannya U1, U2, U3, U4, U5. Ini kan barisan ya. Maka 2, 5, 8, 11, kemudian terakhir ini adalah 14. Inilah 5 suku pertama apabila UN-nya sama dengan 3N dikurang 1. Jadi pola barisannya itu tergantung dari rumus UN-nya. Seperti itu kira-kira ya. Nah, kita lanjutkan lagi. Kalau misalkan UN-nya itu adalah N kuadrat dikurang 4N per 2 tambah 3N. Ini sama juga yang diminta 5 suku pertama, berarti U1 sampai U5. Carilah U1. U1 berarti 1 kuadrat kurang 4 kali 1 per 2 tambah 3 kali 1. Itu berarti 1 kurang 4 per 2 tambah 3. Sama dengan 1 dikurang 4 itu adalah negatif 3 per 2 tambah 3, 5. Oke, ini dia negatif 3 per 5. U2 adalah 2 kuadrat kurang 4 kali 2 per 2 tambah 3 kali 2. Ganti N-nya semua menjadi 2, seperti itu. Maka 4 kurang 8 per 2 ditambah 6 sama dengan 4 kurang 8 itu negatif 2 per 8. Ya, langsung aja kita buat negatif 3 per 5. U3 berarti 3 kuadrat kurang 4 kali 3 per 2 tambah 3 kali 3. Berarti 9 dikurang 12, 2 ditambah 9 sama dengan negatif 3 per 11. Kemudian kita cari sekarang U4. U4 berarti 4 kuadrat kurang 4 kali 4 per 2 tambah 3 kali 4. Ini sama dengan, di bawah aja ya, 16 kurang 16 per 2 ditambah 12. Oke. 2 ditambah 12 berarti di sini 0 per 14 itu kan sama dengan 0. Seperti itu ya. 0 per 14 itu adalah 0. Kalau 14 bagi 0 berarti itu tak hingga. Tak terdefinisi maksudnya, tak terdefinisi. Tapi kalau 0 dibagi 14 itu adalah 0. Kemudian ini U5. U5 adalah 5 kuadrat kurang 4 kali 5 per 2 tambah 3 kali 5 sama dengan 25 kurang 20 per 2 ditambah 15 sama dengan 5 per 17. Seperti itu. Jadi inilah 5 suku pertamanya, yaitu yang pertama tadi adalah negatif 3 per 5, negatif 2 per 8, negatif 3 per 11, 0, dan kemudian 5 per 17. Itulah 5 suku pertamanya. Seperti itu ya.
Nah, itu tadi kita masih belajar mengenai barisan, pola dan barisan bilangan. Seperti itu. Sekarang kita masuklah ke barisan dan deret aritmetika. Yang di sini kita bahas barisan aritmetika dulu ya. Deretnya nanti di pertemuan selanjutnya. Jadi, yang dikatakan barisan itu apabila terdapat suatu pola atau aturan tertentu antara suku-suku pada barisan, yaitu selisih antara dua suku yang berurutan selalu tetap atau konstan, maka barisan bilangan itulah yang disebut dengan barisan aritmetika. Seperti itu ya. Sekali lagi, barisan aritmetika itu apabila terdapat suatu pola atau aturan tertentu antara suku-suku pada barisan, yaitu selisih antara dua suku yang berurutan selalu tetap atau konstan. Itulah barisan aritmetika. Di dalam barisan aritmetika itu, U1 itu dinyatakan dengan A. Selisihnya itu dikatakan dengan beda atau sering disimbolkan dengan B. Dan suku barisan ke N dilambangkan dengan UN. Jadi bentuk umum barisan aritmetika itu adalah sebagai berikut. Jadi kan U1 atau suku pertama itu kan dikatakan dengan A. A berarti kalau suku pertama A ditambah 0 kali B gitu. Kemudian A ditambah 0 kali B. 0 kali B itu kan 0 kan begitu. Jadi A ditambah 0 ya tetap A. Seperti itu. Kemudian suku kedua itu adalah U1 ditambah B. U1 tadi apa? U1 itu kan tadi A. Berarti A ditambah B hasilnya. Seperti itu. Kemudian U2 itu adalah, U3 itu adalah U2 ditambah B. Atau misalkan nih, ya, Ibu kasih contoh. Misalkan ada barisan aritmetika. 2, 4, 6, 8, 10. Seperti itu. Ini kan U1. U1 itu sama dengan A. Ini U2. Ini U3. Ini U4. Ini U5. Dan seterusnya. Begitu kan? Nah, U1 itu kan sama dengan A. U2 ini kan kita peroleh, kan kamu cari dulu bedanya berapa, kan gitu. Bedanya itu kan diperoleh dari, beda itu diperoleh dari U2 dikurang U1. Berarti 4 dikurang 2 sama dengan 2. Itu kan beda. Apakah harus U2 dikurang U1? Tidak. U3 dikurang U2 juga boleh, karena kan konstan. 6 dikurang 4, 2. 8 kurang 6, 2. 10 kurang 8, 2. Oke, boleh, bebas saja ya. Yang pasti dia harus berurutan. Jangan kamu kurangkan U3 dikurang U1. Harus yang berurutan, U3 dikurang U2. Seperti itu. Bedanya kan 2. Jadi kalau kita misalkan nih mencari U1. U1 itu kan A. Oke. U2 itu kita peroleh dari mana? 2 ditambah 2 kan? Artinya 2 ditambah beda. Kan gitu, A ditambah beda. Kemudian U3 kamu peroleh dari mana? U3 itu 4 ditambah 2. Kan begitu. Maka hasilnya 6. 4 itu kan sebagai U2. Nah, U2. Tambah bedanya. Nah, benar kan? U2 ditambah 2 itu kan 6. Seperti itu. Dan seterusnya. Jadi kan kalau tadi U1 itu kan A. U2 itu kan tadi U1 ditambah B. Ini U1 ditambah bedanya. 2 ditambah 2. Maka hasilnya A tambah B. U3 ini kita peroleh dari 4 ditambah 2. 4 itu sebagai U2. Kemudian ditambah 2. 2 itu tadi sebagai beda. Maka kita buatlah U2 ditambah beda. Kalau U2 tadi rumusnya apa? Ini A tambah B. Kita buat lagi itu di sini. Sehingga kita ganti U2-nya menjadi A tambah B ditambah B. Maka hasilnya menjadi A ditambah 2B. Seperti itu. Kalau kita buat misalkan U4. Ini misalkan U4. Ini kan kita peroleh dari 6 ditambah 2 kan. 6 itu kan suku ketiga. Tambah beda. Suku ketiga tadi rumusnya mana? Ini rumus suku ketiga. A ditambah 2B. Tambahkan lagi dengan B. Tambah B. U3 ini tambah B ini. Maka hasilnya menjadi A ditambah 3B. Dan seterusnya. Seperti itu. Jadi
kalau kamu lihat, sehingga bentuk umumnya dari rumus kalau kamu teruskan sampai rumus UN, maka dia menjadi A ditambah N kurang 1 dikali B. Seperti itu. N dikurang 1 kali B. Misalkan, kalau U5 berarti nih, A ditambah N kurang 1, 5 kurang 1, 4B. U7, A ditambah 6B. U8, A ditambah 7B, dan seterusnya. Seperti itu. Ya. Oke. Nah, tadi udah Ibu jelaskan di atas itu kalau B itu sama dengan UN dikurang UN kurang 1. Seperti itu. Dengan B sebuah konstanta yang tidak bergantung pada N. Oke, kita langsung masuk aja nih ke soal. Di sini dikatakan soalnya tentukan suku pertama, beda, dan rumus suku Kn dan suku ke-10 dari barisan 2, negatif 1, negatif 4, dan negatif 7. Oke, yang pertama yang diminta di sini adalah A. A itu atau suku pertama itu adalah 2, ya kan? Jelas. Oke. Kemudian beda. Beda itu bisa kita cari dari U2 dikurang U1. Berarti 2 dikurang, U2 ya. U2. Ini kan U1. Ini U2. Ini U3. Ini U4. Berarti ini kita tuliskan menjadi negatif 1 dikurang 2 sama dengan negatif 3. Oke, kita dapat bedanya negatif 3, A-nya sama dengan 2. Ini pasangannya ya. Kemudian yang diminta rumus suku Kn. Oke, rumus suku Kn. Rumus suku Kn. Kalau diminta rumus suku Kn, kamu pakai tadi dulu rumus UN. Rumus UN itu adalah A ditambah N kurang 1 dikali beda. Kemudian substitusikanlah A dengan B. A dengan B ke rumus UN ini. Maka UN sama dengan A-nya berarti 2 ditambah N kurang 1 kali bedanya negatif 3. Yang diminta rumus suku Kn ya. Oke. Artinya begini, kalau kamu tanya, kenapa lagi Bu ditanya rumus suku Kn? Ini kan udah ada rumus UN. Iya, ini rumus UN untuk semua barisan aritmetika, bentuk umumnya. Sementara kalau diminta rumus suku Kn ada soal begini, setiap barisan itu mempunyai pola tertentu. Jadi dia mempunyai rumus yang khusus juga gitu. Apakah kita tidak bisa pakai rumus yang umum? Boleh gitu. Tapi bisa juga kita memakai rumus yang khusus untuk berlaku untuk barisan ini. Seperti itu kira-kira ya. Nah, jadi sekarang kita mencari rumus suku Kn khusus untuk barisan ini. Ini tidak berlaku nanti untuk barisan yang lain. Oke, kita lanjut. Maka UN sama dengan 2 tambah, ini kamu kalikan silang. Negatif 3N, negatif kali negatif kan positif 3. Maka UN sama dengan ini yang sejenis kamu selesaikan. 2 tambah 3 itu adalah 5 ditambah negatif 3N, atau ini kamu buat menjadi UN sama dengan 5 kurang 3N. Inilah rumus UN khusus untuk barisan bilangan ini. Ini dia rumusnya. Rumus suku Kn ya. Nah, sekarang yang ditanya suku ke-10-nya berapa? Seperti itu. Jadi kalau diminta lagi rumus ke-10, suku ke-10, maka suku ke-10 berarti U10, kan begitu. U10 kamu cari dari mana? Boleh menggunakan rumus umum dengan mengganti N-nya sama dengan 10, atau khusus pakai ini. Karena kan kamu ini berlaku juga, ini hanya berlaku di barisan ini. Kamu pakailah yang 5 kurang 3N. Gantilah N-nya menjadi 10. 5 kurang 3 kali 10 berarti 5 kurang 30 sama dengan negatif
25. Nah, inilah dia suku ke-10-nya. Nanti kalau kamu ingin coba mengerjakan mencari suku ke-10 pakai rumus UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali B, itu boleh juga. Atau oke, kita coba ya. U10, A-nya tadi berapa? Maaf. Jangan di sini kita buat ya, supaya kamu lihat perbedaannya. Gini. Kamu pakai UN sama dengan A tambah N kurang 1 dikali beda. Ganti yang ditanya U10, A-nya tadi berapa? 2 tambah N-nya ganti 10. 10 kurang 1. Bedanya negatif 3. 2 ditambah 10 kurang 1, 9 dikali negatif 3. Kalikan, selesaikan dulu yang perkalian. 2 ditambah 9 kali negatif 3 itu adalah negatif 27. Negatif 27 ditambah 2 itu kan negatif 25. Sama kan? Ya harus sama dong. Kalau tidak sama berarti ada yang salah. Seperti itu. Ya. Kemudian kita lanjut dengan yang mengerjakan nomor 2. Nomor 2 di sini diketahui barisan aritmetika dengan suku ke-4 sama dengan 17 dan suku ke-9 sama dengan negatif 37. Tentukanlah suku ke-41. Maka kamu buat begini. Suku ke-4, diketahui tadi suku ke-4. Ini bagaimana? Nanti menulis.